pagi Pak, Bu, Mbak, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang tua Afta Senapati akan datang. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfia dan ini rekan saya Ajeng dan Evana. Kami mahasiswa praktik gizi dari Universitas UIN Wali Songo Semarang. Di sini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai pencegahan diare pada anak. Sebelum ke materi intinya, bagaimana cara mencegah diare anak, kita bahas dulu apa sih itu diare itu. Ada yang tahu nggak Pak Bu, diare itu apa Bu? Orang tua Hamidah. Diare merupakan kondisi di mana seseorang BAB yang konsistensi fesesnya lembek bahkan sampai cair, dan frekuensi BAB-nya dalam sehari bisa sampai 3 kali atau lebih. Lalu bagaimana sih tanda kita tahu kalau anak mengalami diare? Ada beberapa tanda yang dapat dikenali jika anak mengalami diare. Yang pertama, feses cair atau lembek dan keluar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, anak merasakan mual dan muntah. Yang ketiga, munculnya darah pada feses. Yang keempat, anak merasa lemas dan pusing. Yang kelima, anak kesulitan untuk menahan keinginan buang air besar. Yang keenam, anak merasakan sakit perut atau bahkan kram. Yang ketujuh, anak merasa haus terus-menerus atau bahkan bisa dehidrasi. Yang kedelapan, anak merasakan demam, dan yang terakhir, anak tidak nafsu makan. Lalu apa sih penyebab dari diare itu? Diare dapat disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, infeksi bakteri dan parasit. Infeksi ini dapat terjadi ketika tangan kita kotor dan langsung menyentuh, tidak mencuci tangan dengan benar, tapi langsung menyentuh makanan. Yang kedua, kesulitan mencerna makanan tertentu atau intoleransi makanan, seperti intoleransi laktosa. Yang ketiga, alergi makanan, dan yang terakhir, reaksi terhadap obat-obatan. Kemudian, bagaimana sih cara mencegah diare pada anak itu? Cara mencegah diare dapat dilakukan dengan 6 hal. Yang pertama, tidak minum air ledeng. Yang kedua, tidak mengonsumsi es yang terbuat dari air ledeng. Yang ketiga, tidak minum susu bagi yang intoleran laktosa. Dan yang keempat, tidak makan buah dan sayuran mentah yang belum dicuci. Yang kelima, tidak jajan sembarangan. Yang keenam, mencuci tangan dengan benar sebelum makan makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng dan Evana. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan ketika anak kita mengalami diare di rumah. Nah, untuk hal-hal yang bisa dilakukan ketika anak mengalami diare, yaitu yang paling pertama dan utama adalah memberikan cairan yang lebih banyak dari biasanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menghindari anak tersebut terkena dehidrasi. Setiap kali anak tersebut BAB, maka langsung bisa diberikan larutan oralit, air sup, air matang, atau air teh. Jika anak tersebut sudah bisa makan makanan biasa, maka berikan makanan yang cukup dan bergizi seperti bubur nasi dengan sayuran rendah serat, daging atau ikan dengan serat lembut. Kemudian juga bisa diberikan dengan sari buah ataupun pisang yang dihaluskan. Dan juga pemberian makanan ini dilakukan minimal 6 kali dalam sehari atau porsi kecil tapi sering. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk tidak memberatkan cara kerja lambung. Nah, kemudian pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki program untuk mengatasi atau mencegah diare sendiri, yaitu dengan nama lintas diare. Yang pertama bisa diberikan dengan oralit. Yang kedua, berikan zinc selama 10 hari berturut-turut. Yang ketiga, bisa diberikan ASI dan pemberian makanan lanjutan. Yang keempat, berikan antibiotik secara selektif. Dan yang kelima, berikan nasihat kepada ibu. Nah, untuk larutan oralit ini selain dapat kita
dapatkan dari puskesmas, posyandu atau rumah sakit, juga bisa kita buat sendiri di rumah, yaitu dengan cara 1 sendok teh gula pasir, kemudian dicampur dengan 1/4 sendok teh garam dapur, dilarutkan ke dalam 1 gelas air matang atau 250 ml, kemudian diaduk hingga rata dan bisa langsung diberikan kepada anak yang mengalami diare. Nah, tentunya pada anak yang mengalami diare itu ada beberapa makanan yang dianjurkan dan dibatasi. Untuk makanan yang dianjurkan saat anak mengalami diare yaitu untuk sumber karbohidrat, bisa dianjurkan untuk mengonsumsi bubur, kentang pure, bihun rebus, puding atau biskuit. Rizky sudah. Kemudian untuk protein hewani bisa diberikan seperti daging dengan serat yang empuk, hati ayam, ikan giling atau telur rebus. Kemudian untuk protein nabati bisa diberikan tahu yang ditim atau direbus, kemudian bisa juga dengan susu kedelai. Lalu untuk sayuran bisa diberikan sari sayuran atau sayuran yang dengan tekstur yang lunak. Kemudian buah-buahan bisa diberikan sari buah. Dan untuk minuman bisa diberikan teh atau air putih. Dan juga untuk penggunaan bumbu dalam makanan sebaiknya menggunakan garam dan gula. Haliramu nama seote. Selain makanan yang dianjurkan, tentunya juga ada makanan yang perlu dihindari pada penderita diare, seperti karbohidrat yang tidak dianjurkan, beras ketan, jagung, ubi, dan singkong. Untuk protein hewani yang sebaiknya dihindari adalah daging berserat kasar, ayam dan ikan yang digoreng, kemudian udang dan kerang. Untuk protein nabati sebaiknya menghindari kacang-kacangan seperti kacang tanah dan kacang merah. Kemudian untuk sayuran sebaiknya menghindari sayuran dalam keadaan utuh. Dan untuk buah-buahan sebaiknya menghindari buah dalam keadaan utuh. Dan juga untuk minuman sebaiknya menghindari minuman dengan kandungan alkohol dan soda. Dan juga bumbu-bumbu yang dihindari dalam makanan yaitu bumbu-bumbu yang tajam seperti cabai, merica, cuka, jahe. Nah, untuk lebih jelasnya ada beberapa makanan yang tidak dianjurkan oleh penderita diare yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada Evana, silahkan. Baik, seperti yang sudah tertera pada poster ini bisa dapat dilihat, ini terdapat beberapa makanan yang perlu dihindari saat mengalami diare. Yang pertama yaitu ada makanan pedas. Makanan pedas ini perlu dihindari karena dapat membuat penyakit tidak sembuh bahkan bertambah menjadi lebih parah. Kemudian ada makanan mentah. Makanan mentah perlu dihindari karena berisiko terkena kontaminasi bakteri, yang mana merupakan penyebab utama anak terkena diare. Seperti itu. Kemudian ada makanan bersantan. Makanan bersantan perlu dihindari karena makanan bersantan ini memiliki kandungan tinggi serat. Seperti itu. Sedangkan untuk diare sendiri ini seharusnya kita mengonsumsi makanan yang rendah serat agar tidak terjadi keparahan pada buang air besarnya. Kemudian ada makanan yang banyak rempah atau kuat rasa. Makanan banyak rempah ini dapat mempengaruhi proses pencernaan, yaitu diare dan mulas. Kemudian ada makanan berlemak dan berminyak. Makanan ini perlu dihindari karena dapat membuat lambung terisi cepat namun sulit untuk dicerna. Kemudian ada makanan yang mengandung gluten. Makanan ini perlu dihindari karena makanan ini dapat menyebabkan diare bersama bubuk. Kemudian ada kopi. Kopi ini mengandung kafein. Nah, kafein pada kopi ini dapat merangsang risau usus atau kontraksi pada usus besar. Kemudian ada susu dan olahannya. Susu ini dapat menjadi penyebab diare bagi orang yang intoleransi laktosa atau kesulitan mencerna laktosa. Kemudian ada jagung. Jagung ini memiliki kandungan serat. Nah, serat pada jagung ini dapat meningkatkan aktivitas usus dan memperparah diare. Kemudian yang terakhir ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan perlu dihindari karena dapat menyebabkan gas sehingga dapat memperburuk penyakit diare.
diare, yaitu ini merupakan hal yang paling dasar ya. Nah, ini di sini ada langkah-langkah untuk mencuci tangan yang akan diperagakan oleh teman saya. Untuk para ibu-ibu yang dan bapak-bapak, para hadirin sekalian dapat mengikuti ya sambil praktek gitu biar lebih ingat gitu untuk langkah-langkah ini. Nah, langkah-langkah ini juga merupakan langkah dari sudah direkomendasikan oleh Kemenkes RI. Gitu. Baik, saya mulai. Ini akan dipraktekkan oleh teman saya. Yang pertama yaitu membilas tangan dengan air, kemudian ambil sabun secukupnya. Kemudian menggosok sabun pada kedua telapak tangan dengan arah memutar berlawanan dengan arah derajat sebanyak 8 kali. Kemudian Orang tua saja ambil kartu akbar Yusuf masuk ulang mobil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menggosok kedua punggung tangan secara bergantian sebanyak 8 kali. Untuk langkah selanjutnya yaitu menggosok sela-sela jari tangan hingga bersih dengan keluar gitu, sebanyak 8 kali. Nah, kemudian yaitu bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci secara bergantian sebanyak 8 kali. Langkah selanjutnya yaitu gosok dan putar kedua jari, ibu jari secara bergantian sebanyak 8 kali. Nah, apabila langkah-langkah tersebut sudah dilaksanakan, kemudian gosok telapak tangan menggunakan ujung jari, kemudian bilas hingga bersih sebanyak 8 kali dan arah putar berlawanan jarum jam. Nah, apabila sudah dapat dibilas dengan air dengan melakukan step yang sudah dilakukan tadi sambil bilas tangan hingga sabunnya hilang semua dan bersih. Nah, langkah-langkah ini juga selain dapat diterapkan dengan air mengalir, juga dapat dilaksanakan apabila menggunakan hand sanitizer. Perbedaannya, apabila menggunakan hand sanitizer itu hanya 4 kali setiap stepnya. Kalau menggunakan air dan sabun 8 kali setiap stepnya. Apabila sabun sudah hilang semua dan tangan sudah bersih dari sabun, dapat kita keringkan tangan menggunakan lap bersih ataupun tisu. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah sudah paham? Jika ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Bagaimana Bu, ada yang mau tanya tidak? Diare dan penanganannya mungkin, ataupun makanan-makanan yang harus dihindarinya saat anaknya diare, sudah pada jelas ya? Bisa disebutkan Ibu? Apa coba? Makanan apa ya Bu? Biasanya kalau diare putra lindungan atau anaknya dikasih apa? Benar Mbak? Kalau untuk yang perlu dihindari, Orang tua Naila Isyata ambil kartu. Orang tua Felicia Ines tanda tangan. Informasinya sudah dipahami dengan baik ya Bu ya. Baik, cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.